Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu teman-teman semua. Masih di teori kepribadian humanistik, kali ini dengan Lewin. Baiklah, ini teori terakhir di pendekatan humanistik. Ya, kita Lewin punya pandangan dasar, asumsi dasar dalam membangun konstruksi teori kepribadian ini dengan jiwa manusia merupakan sistem energi. Energi ini khusus teman-teman, energi psikis. Nanti kita lihat sambil menelusuri, kita lihat struktur kepribadian Lewin. Model lain lagi dari teori-teori sebelumnya, Lewin merumuskan struktur kepribadian dengan rumus personality sama dengan fungsi perkalian antara individu dengan lingkungan. Fungsi perkalian. Teman-teman perhatikan di sini beberapa persoalan pokok dari konsep konstruksi teori kepribadian Lewin memuat environment. Environment ini khusus bicara persoalan lingkungan psikologis. Jadi yang dimaksudkan Lewin akan mengarahkan personality adalah lingkungan psikologis. Kita bisa bayangkan secara sederhana saja situasi psikologis yang ada. Sama-sama ibu dengan karakternya ibu A dan ibu B akan memberikan situasi psikologis yang berbeda bagi anaknya, gitu ya. Pandangan yang tajam, gitu, pelototan, terus kemudian simbol-simbol ancaman yang dilakukan seorang ibu A akan beda dengan ibu B di dalam mengekspresikan mungkin kemarahan, reaksi tanggapan atas perilaku anak yang tidak diharapkan secara tertentu. Inilah yang dimaksudkan lingkungan psikologis. Jadi ini sangat khas. Jadi gambarannya setiap lingkungan bahkan fisik akan memuat fakta-fakta karakter lingkungan psikologis. Kita bayangkan aja misalnya teman-teman kalau misalnya mau menyatakan cinta gitu mau di mana? Di tempat parkir atau di kafe? Kafenya yang anteng atau yang rame gitu kan? Artinya setiap bahkan lingkungan fisik pun memuat lingkungan psikologis gitu. Inilah konteks kehidupan yang menurut Lewin mengarahkan selalu berkalian dalam fungsi dengan individu sehingga mengarahkan karakter kerja personality. Ya, clear di sini teman-teman ya untuk lingkungan psikologis. Nah, di luar, jadi non psikologi ini di luar maksudnya non psychological environment ini di luar dari apa yang dimaksudkan Lewin akan mengarahkan personality ini gitu. Kita akan sangat jelas ketika menguraikannya dalam dinamika nanti ya. Bisa diperiksa teman-teman. Mungkin gambarannya akan lebih jelas nanti ketika kita diskusi. Baiklah, ini detailnya, kebayangnya dalam kehidupan diri individu, bicara need dan barrier, ya akan membawa reaksi-reaksi tertentu, dan ini akan mendapatkan tanggapan dari lingkungan dan situasi. Inilah yang dikatakan psychological environment tadi ya. Secara sederhana Lewin menceritakan detail ini di dalam dinamika kepribadian.
Jadi proses interaksi antara environment dan personality inilah yang akan mengarahkan kehidupan, dinamika kepribadian. Proses yang berlangsung seperti apa kita lihat. Jadi interaksi antara personality dan environment menggerakkan satu energi. Energi ini energi psikis ya. Ketika energi itu muncul secara mental, maka akan terjadi tension. Nah, situasi ini akan memunculkan need. Nah, kan menuju ke arah mana? Arah tension ini digunakan gitu, namanya valensi dan lokomosi penggerak yang mengikat energi. Inilah prosesnya. Teman-teman perlu kenal dulu yang namanya energi psikis ya. Psikis, energi fisik dulu kenalan. Adalah kalau kita ilustrasikan teman-teman, misalnya dalam keadaan sakit secara biologis gitu ya, misalnya yang membawa lemes tuh biasanya buang-buang air gitu ya. Teman-teman buang-buang air, lemes gitu di rumah, tiduran sambil lihat-lihat HP, tiba-tiba ada kabar, ada pesan, aku lihat pacarmu di mall sama cowok gitu, kayaknya mesra banget deh gitu. Tuh dalam keadaan lemes tiba-tiba dia bisa bangkit dan penuh energi, bahkan penuh ketegangan dan membuat dia tidak bisa duduk tenang, bahkan sambil bergerak jalan terus bolak-balik karena resahnya. Bahkan kemudian dia tiba-tiba keluar rumah, lari naik motor mau ke rumah pacarnya gitu, padahal tadi diminta bantu ibunya, ayo bantuin ibu nih, baru sakit perut, lemes gitu. Tiba-tiba bisa melakukan bahkan tindakan-tindakan yang membutuhkan besar energi gitu. Inilah energi psikis. Kira-kira apa tadi? Terpicu emosinya dengan kemarahan ya, teman-teman. Bisa dibayangkan energi psikis ini, dan ini tidak, kalau di awal tadi dijelaskan asumsi dasar Lewin adalah jiwa manusia adalah sistem energi. Kita bisa bayangkan di setiap bagian fungsi kerja personality dia memuat energi gitu, merupakan sistem energi gitu. Teman-teman bisa bayangkan bukan hanya emosi ya, berarti dengan segala bentuknya. Kita lihat aja, teman-teman sedang belajar psikologi perkembangan, ingat anak-anak ya. Perkembangan 1, anak-anak dengan aktivitasnya adalah barangkali tergerak untuk mencari tahu tentang dunianya. Ini adalah kognisi gitu. Dan dia dengan energi dari dorongan kognisi, dari hasrat ingin tahu, bahkan ingin melihat, mengetahui dunianya, itu eksplorasi. Kita bisa heran sendiri, anak-anak nggak ada capeknya gitu kan. Makanya orang tua ketika punya anak kecil gitu luar biasa ya. Kadang-kadang kalau kita perhatiin, nggak sengaja anak kecil bawa bola naik tangga gitu, bolanya jatuh, tuing mantul ke bawah gitu, dia kaget, oh ternyata bolanya mantul gitu kan. Habis itu tanpa capek dia naik lagi, dengan sengaja lepasin bolanya, turun lagi gitu, mantul-mantul, dan dia dengan ketawa-ketawa senang sekali ngelihat kejadian itu gitu. Bahkan kita sendiri kalau bahkan disuruh naik turun tangga gitu, rasanya nggak akan mungkin kita lakukan ya. Nah, ini adalah energi gitu. Belum lagi teman-teman sudah banyak kenalan dengan energi
di coba aja kalau di dunia kita, mungkin teman-teman penasaran sama cerita di novel gitu ya, barangkali nggak bisa bayangkan secara biologis, nggak kebayang 2 hari nggak tidur baca novel sampai selesai, setebal apa gitu kan. Nah ini adalah energi. Nah kebayang ya teman-teman, environment sekarang ini nggak sederhana. Kita bisa coba ya buat ilustrasi. Oh, bisa nggak sih? Teman-teman lihat suatu peristiwa di sini, si dia melibatkan pihak-pihak gitu ya. Bisa jadi kita kasih contoh sederhana karena teman-teman sedang perkembangan satu antara anak dan ibu gitu. Misalnya saja individu dengan need dan tindakannya untuk melakukan sesuatu mendapat tanggapan dengan di orang tua yang sangat ekstrim, misalnya marah gitu ibunya ya, bongkar-bongkar mainan, gimana sih mainan mahal-mahal dibeliin katanya mau dirawat ternyata gitu kan. Ini bisa dibayangkan teman-teman, tadi situasi psychological environment ya, sangat tertentu membawa ini ketika perkalian terjadi menggerakkan energi. Nah, persoalannya energi apa nih yang bangkit di sini? Ketika energi bangkit, pastinya terjadi tension gitu. Dan tension ini ketika itu sudah terjadi perlu nih buat dirilis nantinya. Mungkin kita bisa lihat anak-anak balik teriak, bisa jadi ngambek lari ke dalam kamar banting pintu misalnya. Ini yang sederhana. Teman-teman bisa bayangkan ketika itu adalah energi bangkit dan tension, ini mau dibawa kemana? Ya, ini adalah satu proses dinamika kepribadian menurut Lewin. Jadi ini adalah suatu interaksi individu dengan konteks lingkungan yang akan mengarahkan personality. Pertanyaannya tadi valensi mau dibawa kemana nih, ada muncul need-nya apa gitu. Nah jelas ya, sehingga karakter personality ditentukan oleh proses ini sangat-sangat khas. Ini adalah proses yang sangat dasar. Baiklah teman-teman, kiranya konstruksi yang sangat sebenarnya dibangun dengan proses yang sangat rumit. Kalau teman-teman kemarin sudah presentasi ya, menelusuri ini luar biasa, tapi konstruksinya benar-benar cerdas, berbeda dengan konstruksi yang lain, tetapi punya karakter yang sangat khas. Dan ini kalau kita lihat merupakan proses dasar perubahan personality di dalam konteks kehidupan society. Baiklah teman-teman, ini adalah teori terakhir untuk humanistik yang kita telusuri. Kita akan berangkat masuk ke teori analisis eksistensial. Ini adalah Rollo May. May, ini dia, kenalan dulu ya. 1994 teman-teman di mana ya? Saya ada di mana? Nanti ketahuan deh. Nah, struktur kepribadian kalau teman-teman nyimak akurat adalah ini. Digambarkan ini angel ini sebenarnya kalau dari bahasanya katanya Tuhan kecil ya. Nah, ini daimonic. Apa sebenarnya dia? Daimon. Kita lihat the daimonic ini adalah basic motivational construct. Dia meliputi seluruh sistem dari motif itu, tersusun atas beberapa berbagai motif spesifik
spesifik motif ini adalah daimon, dikatakan daimon. Teman-teman, jelas ya, kita bisa kebayang komposnya seperti apa. Untuk bahkan di dalam daimon sini macam-macam. Nah, kalau teman-teman kemarin sempat diskusi untuk eros ya, ini salah satu spesifik motif spesifik yang sangat-sangat spesial di konstruk teori ini. Dan gini, ini sebagai penyusun atas seluruh sistem, dikatakan sistem ya. Jadi the daimonic ini adalah sistem motif gitu, konstruksi ya, basic termasuk eros dan yang lainnya. Nah teman-teman, ini adalah sesuatu sistem yang bekerja di esensi dari jiwa manusia menurut May, dan persoalannya muncul ketika si daimonic ini mengambil alih the person gitu, jadi menjadi obsesi, disebut demonic possession gitu. Jadi ketika diri individu sudah dikuasai oleh daimons ini, maka ini adalah situasi tidak sehat jiwa. Keseimbangan antar daimons akan terganggu gitu. Bisa dibayangkan rumitnya ya. Atas sistem motif ini belum kebayang si susunan spesifik motifnya dari berbagai basic motivasional ya. Oke. Nah, dinamika kepribadian May adalah will ini secara khusus dijelaskan sebagai kemampuan untuk mengorganisasi diri dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan-tujuan, atau bahasa lain dengan the ability to make wishes come true gitu ya. Tidak sederhana ketika kita bicara motif dan tujuan dan bagaimana ini dicapai. Kalau dikatakan dalam cerita misal eros itu adalah special diamonds yang khusus, jadi di dalam konstruksi basic motivasional ini sangat-sangat berwarna kehidupan ya. Bagaimana dia mencoba meraih tujuannya, tapi juga hati-hati ketika ini menjadi sangat kuat, akhirnya menguasai, bahasanya take over. Take over berarti take over order ini ya, mengarahkan diri dan organize oneself ini. Bahaya kalau dikendalikan oleh bahkan satu daimons tadi yang kemudian bekerja di secara menguasai diri, jadi obsesi gitu. Baiklah teman-teman, inilah May, dan sebenarnya barangkali bagus cerita ini dulu ya. Binswanger ini sangat khusus, dia sangat detail teorinya karena beliau adalah fenomenolog dan juga eksistensialis. Secara khusus Binswanger ini adalah seorang psikoterapis, psikiater ya, menggunakan konsep-konsep para tokoh fenomenologis dan eksistensialis dalam mengkonstruksi teorinya, dari mulai Husserl untuk fenomenologi dengan kesadaran, mengungkap pengalaman subjektif dan bagaimana kemudian sebelum mengarah kepada situasi mental dia melalui proses kesadaran.
yang mengelola diri ke arah tertentu gitu, memaknai pengalaman dan kemudian bereaksi terhadap itu. Nah, teman-teman, Binswanger ini tadi diceritakan bahwa menggunakan konsep dasar dari tokoh-tokoh fenomenolog dan eksistensialis dengan sangat detail. Berikut pun dengan konsep dari Heidegger. Ingat ya, Heidegger. Kalau teman-teman membaca materi dasar dulu di PPT eksistensi dan fenomenologi, Heidegger ini yang mengungkapkan ada dalam dunia dengan garis ini ya, dengan konsepnya Dasein dan throwness, terlempar di dunia dengan sendirinya dan kita tidak bisa bukan meminta tapi tiba-tiba ada di dunia dan harus menentukan apa makna untuk menjalani kehidupan ini gitu. Nah, eksistensi dengan menggali corak keberadaan. Nah, karena dalam konteks setting psikiatri ya, maka di sini dalam bahasa pasien. Nah, dalam sesuai dengan dasar-dasar yang digunakan, dasar-dasar konseptual fenomenologi dan eksistensi yang digunakan Binswanger dalam membangun konstruksinya, sebenarnya lebih kepada penerapan penanganan persoalan kepribadian dalam aktivitas psikiatri ya. Jadi aktivitas dasarnya adalah mengungkap pengalaman subjektif dengan eksplorasi kehidupan individu yang ditangani dan juga menggali corak keberadaannya, sehingga teman-teman corak keberadaan seperti konsep eksistensi yang telah kita telusuri sebelum UTS mudah-mudahan kuat tergambar bahwa eksistensi mengungkap bagaimana individu itu menjalani kehidupan atas dasar makna hidup yang dibuatnya dalam mengarahkan dia menjadi landasan dia bertindak dalam kehidupan dan membangun perannya dirinya dalam kehidupan itu. Nah, teman-teman, maka dalam bangunan ini tidak hanya individu dalam kehidupan dirinya, bahkan dalam relasinya dengan biologis, sosialnya dan dirinya sendiri, ke arah menjadi authentic atau inauthentic person. Freedom dalam menentukan kebebasannya, menentukan makna hidupnya yang menjadi dasar dia membangun corak keberadaannya ini ya. Baiklah, luar biasa Binswanger dengan analisis eksistensialnya. Teman-teman, ini lebih kepada mekanisme kerjanya di dalam terapi ya. Baik, itulah struktur dan dinamika kepribadian. Nah, terakhir kita akan ketemu dengan Frankl. Teman-teman, ini adalah gambaran luar biasa seperti yang teman-teman ceritakan dalam penelusuran kemarin di presentasi, bagaimana perjalanan Frankl ini bahkan melalui pengujian teori di camp Nazi ya. Kita bisa ilustrasikan bagaimana konstruksi teorinya tersusun. Jadi dengan concernnya luar biasa dari usia dini nih si Frankl sudah concern luar biasa dengan jiwa manusia, sehingga sebenarnya konstruksi teorinya sebelumnya telah dipraktekkan terutama bahkan untuk remaja gitu. Ada apa dengan remaja dan teman-teman kalau menyimak sebenarnya lebih kepada terapi ya, dia kuat di sana, alih-alih dalam konstruksi teori sebenarnya mengikuti gitu. Kenapa dikatakan begitu? Barangkali si Frankl tidak punya
Artinya penjelasan yang sangat khusus mengenai sosiokultural spiritual. Dalam hal ini dimensi spiritual digambarkan dalam noetik itu secara tertentu ya, berbeda dengan sosiokultural ini. Jadi kemasan konstruksinya mengarah kepada terapi yang kita kenal dengan logoterapi itu ya. Nah, struktur kepribadiannya bio, psycho, sosiokultural, spiritual, lengkap ya teman-teman. Tadi pertanyaannya kenapa remaja dengan meaning yang sangat dasar di dalam teori ini sebagai satu arah gitu. Agak rumit menjelaskan teori ini secara sederhana teman-teman. Saya kira agak sedikit nangkep karena sudah menelusuri dan diskusi dalam presentasi ya. Nanti kita perdalam di dalam diskusi di meeting. Nah, menyederhanakan konstruksi yang agak kompleks dalam teori ini agak sulit. Teman-teman, kalau di dalam strukturnya memang begini, artinya Frankl tidak secara khusus mengkonstruksi bagaimana bio, bagaimana psiko, sosiokultural dan spiritual ini, tetapi justru sumber daya banyak menjadi dimensi yang tidak pernah mati nih untuk spiritual dengan noetiknya ya, lebih besar di sana. Maka banyak pandangan bahwa teori ini lebih besarnya dalam mekanisme terapi daripada konstruksi teori gitu. Nah, yang menggerakkan dinamika kepribadian ini adalah hasrat untuk hidup bermakna, the will to meaning, dorongan dasar atau biasa dibilang di dalam konstruksi ini adalah kalau kita bicara hak asasi ini, need asasinya manusia. Ya, maka dari itu agak kurang, saya sendiri merasa kurang kuat menggambarkan dinamika konstruksi secara umum ya, bukan hanya dinamika. Teorinya lebih tergambar di dalam bagaimana mekanismenya. Nah, kalau dilihat teman-teman, tadi saya sampaikan bahwa teori ini berpusat walaupun menyebutkan bahwa manusia adalah unitas atau jiwa manusia adalah unitas dari bio, psycho, sosial, kultural, kuat berpijak pada sumber daya jiwa spiritual ini yang dia sebut sebagai noetik tadi. Mudah-mudahan nanti banyak tergambar dalam diskusi. Teman-teman bisa lihat hasrat untuk hidup bermakna inilah yang kemudian nanti menjadi titik tujuan atau kekuatan, bahkan kekuatan non psikisnya seseorang di dalam menjalani hidup penuh penderitaan bahkan gitu. Teman-teman, boleh kita ilustrasikan di dalam meeting ya nanti dengan banyaknya teori yang sudah kita telusuri. Sebenarnya ketika kita menembak sebuah teori atau menguasai bahkan suatu teori, kita akan mengenal sistem polanya bekerja, maka kita akan lebih mudah mempelajari satu teori yang lainnya, teori-teori yang lainnya. Teman-teman, kepentingannya bukan banyaknya, tetapi bagaimana kita mengenal konstruksi teori-teori ini
untuk bahan kita mengenal pola kerja teori kepribadian, dan kita akan mudah belajar teori-teori yang lain. Pembelajar yang baik bukan mencatat dan mengenal berbagai pertanyaan dengan jawabannya, tetapi mengenal polanya sehingga pola itu bisa digunakan untuk mudah berhadapan dengan berbagai persoalan yang lainnya. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Di waktu yang lain barangkali kita akan lebih gamblang menceritakan konstruksi teori dan gambarannya yang penting untuk kita mengenal dalam kehidupan nyata. Jadi teori bukan sekedar teori, tetapi sebenarnya teori adalah hasil dari hukum atau teori yang dibuat atas dasar mekanisme kehidupan bekerja. Jadi kembali lagi, ketika kita mengenal teori, kita bisa menggunakannya sebagai model untuk menjelaskan kehidupan itu sendiri. Ya, baiklah teman-teman, mudah-mudahan tercerahkan, dan kekurangan kita perkuat di dalam video meeting dengan diskusi nanti ya. Bisa direcord dan juga kita bisa simpan untuk disimak kembali dan lebih cermat menyimak, lebih tercerahkan dan menguasai teori kepribadian untuk kita bisa menjelaskan, memahami kehidupan jiwa, dan akhirnya nanti membantu manusia sejahtera, bahagia, bahkan mencapai eksistensinya. Terima kasih, mari kita belajar bersama, mari kita saling mengisi dan berkarya bersama dengan penuh semangat. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.